sifatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bermuajahah atau bertatap muka. Khususnya kita masih bisa doa. Semoga semuanya saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan, mudah-mudahan di malam hari ini kita mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa ini? Enggak kenapa-napa. Tumben banyak yang berkumpul di sini. Pak T, gimana sih rasanya ketika Pak Rete itu mendatangi dukun santet atau kuntet-kuntet? Coba panjenengan jelaskan. Mungkin ada amalan panjenengan yang istiqomah dibaca. Ya, kalau terkait amalan itu semua orang itu pasti mempunyai amalan-amalan tersendiri. Kita mendatangi dukun santet itu ada dua versi. Versi yang pertama pasti orang, "Oh iya Pak RT, nek aku kono iya nek Pak RT." Kayak iki jarene sudah terbukti bahwasanya mereka itu memang versi yang kedua, walah dukun santet itu rene wis dobel halu dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya banyak juga orang yang mengalami terkena gini, terkena gitu, kan juga banyak tuh memang. Mas Agus, kok aku ini loh, siapa kan? Loh Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah Zatullah. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri
sifatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kami dunia kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bermuajahah atau bertatap muka, dan khususnya kita masih bisa doa. Semoga semuanya saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di malam hari ini kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya semoga kita di malam hari ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa istiqomah melantunkan sholawat Nabi, dan masih alhamdulillah diberikan oleh Allah suatu nikmat, yaitu beriadah di hutan, masih bisa beriadah di goa, dan masih bisa untuk berjuang melawan kezaliman, antara lain memberantas dukun-dukun santet. Mungkin kita seperti ini ya bukan kok karena ikhtiar kita, akan tetapi semua ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di malam hari ini kita mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kenapa itu? Enggak kenapa-napa. Tumben banyak yang berkumpul di sini. Pohon-pohon maksudnya. Pak T pasti penasaran, saudaraku yang dimanapun panjenengan berada itu pasti sangat-sangat penasaran. Pak T, gimana sih rasanya ketika Pak Rete itu mendatangi dukun santet atau kuntet-kuntet? Coba panjenengan jelaskan. Mungkin ada amalan panjenengan yang istiqomah dibaca setiap malam atau pada sholat. Ya, kalau terkait amalan itu semua orang itu pasti mempunyai amalan-amalan tersendiri. Seperti kemarin Mbah Jan datang ke rumah saya, melihat-lihat amalan yang dulu pernah ditulis, terus dibaca, dilihat. Bagi saya tidak masalah. Tapi ketika kita membaca dan melihat itu, kalau kita mau mengamalkan, sebenarnya ada lagi kuncinya, cuma kan nggak ada saya kasih tahu. Jadi kalau terkait amalan itu semua orang pasti mempunyai lah amalan-amalan tersendiri, itu pastinya mempunyai, entah itu dari leluhur, dari guru, ataupun nenek moyang. Kalau ngantuk enggak, capek tapi senang. Panjenengan juga tahu sendiri, saya setiap hari juga di pondok, belum nanti kalau ada orang yang silaturahmi kita menerimanya, belum nanti kalau anak-anak suruh ngantar ke sini, suruh ngantar ke situ, tapi saya senang, insya Allah senang. Senang lah. Kalau terkait kita mendatangi dukun santet itu ada dua versi. Versi yang pertama,
Pasti orang, oh iya Pak RT, nek mau kono ki ya nek Pak RT. Kayak ki jarene sudah terbukti bahwasanya mereka itu memang kaget rek, kodok rek. Direk. Iku rek. Oh nggih. Kodok kaget aku rek. Kodok kaget aku. Kayak kodok. Kok ngendi mau bahwasanya apa jenenge? Nek omahku ono iku. Enek dukun santet, itu sering menyakiti orang, akhirnya kita datangi. Nah, versi yang kedua, walah dukun santet itu enek, wis dobel, halu dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya banyak juga orang yang mengalami terkena gini, terkena gitu, kan juga banyak tuh memang. Dan orang memang merasakan. Seperti contoh besar apa ya? Ketika orang berdagang dan lain sebagainya, mungkin juga nggak semua. Ada yang jahil kepada dagangannya, kepada usahanya, kan juga ada di luar sana. Kita pun kan juga pernah menemukan hal-hal seperti itu. Tapi kadang orang sing nggak percaya, halah itu cuma pikiranmu aja. Kadang ya sulit ya hal-hal seperti itu. Dinalnya kadang kan juga sulit. Ini hari ini saya tidak begitu connect soalnya. Jadi kenapa? Mbuhnya apa hari ini? Ya karena itu tadi capek tapi senang. Ya mungkin harus butuh istirahat. Kemarin juga saya juga sempat sakit. Oh ya, ini sedikit cerita saya sama Sendaro ya. Ini beneran guys ya. Pak Arte tidak sah sumpah. Nggak percuma. Saya percaya monggo. Tidak ya monggo. Kemarin saya ada kelabang ya. Aku cerita perung ya nang channel YouTube-ku ya. Pripun, Pak? Ya. Kelabang itu segini nih guys. Besarnya ya. Saya temukan, saya itu dulu lawade mau masuk. Itu kan ada ruang TV anak-anak kan? Nggih. Nah, kelabang itu di situ. Besarnya segini loh. Kelabang. Kamu bisa tanya istrinya Kang Fikri. Nah, kelabang itu nggak bisa berjalan, tapi punya kaki. Kelabang kan kalau hadir di ya Mas ya. Kalau neng tekel kan nggak iso mlaku tuh Mas. Lah, tapi kok anakku kok ada di situ? Bila memikirnya, gede loh, segini loh. Hampir segini loh. Terus. Besarnya. Nah, akhirnya tak ambil, tapi aku eling jare mbahku iku. Kalau ada hewan seperti kalajengking atau ular, terus seperti kelabang, jangan dimatikan di dalam rumah, tetapi dimatikan di luar, habis itu langsung dibakar. Karena hal-hal sing di luar nurul biasanya berwujud seperti itu kalau mau mengenai kita. Lah, ketika saya bakar, wis mau tak bakar ngono ya, tak wancane di saiso-isoku, tak bakar di depan. Itu justru aku langsung kering. Temenan nih. Hah? Sakit 2 hari itu. Itu kan 2 hari aku. Aku dengar mantri bareng aku. Pulang badan langsung ngewerok ndak karu-karuan. Adem panas. Apa itu hanya saya terlalu kepikiran itu? Cuma yang anehnya si kelabang itu kok bisa ada di situ, lewatnya mana wong yo bersih. Bila memikirkan gue. Nggih, secara nggo ibiae nggih. Mungkin kita bisa untuk mencari saroh dulu. Ya. Untung aku ero, tapi aku nggak ero sempamane ngentup anu piye. Kayak gunung gini bocah-bocah cilik-cilik. Untungnya kok mataku kok jeli. Sama besok bisa bertanya sama Mbak Hesti. Itu kenyataannya seperti itu. Dan kemarin Kang Dedi juga sakit. Kan jadi hampir di ruangannya Kang Dedi toh. Nggih, tapi Kang Dedinya itu ceritanya itu gini Pak Teh. Mungkin kan aku akhir-akhir ini kan selalu mendatangi dukun-dukun santet. Dan ternyata punggung saya tuh terasa nyeri, badan saya tuh terasa nyeri, pegal,
pusing semuanya. Terus akhirnya malam-malam itu waktu saya udah pulang habis keluar sama Mas Agus, saya minta gregok apa bahasa Indonesianya? Grebek, Minta grebek itu. refleksi. Kruk ya, nggih. Nah, ternyata Kang Dedi habis itu badannya terasa pegel-pegel. Punggungnya terasa sakit. Badannya terasa panas. Besoknya itu beliau sakit panas. Dan tadi saya mau minta tolong untuk mengantarkan paket juga. Saya aku loro kabeh. Maring gregok kowe kan apa itu pernah berkata bahwasannya pernah dawuh lah bahwasannya ketika orang untuk menghilangkan apa ya penyakit yang ada di tubuh orang itu, terkadang kalau orang kecil itu namanya kesababan. Iya, kena sawan. Nah itu mungkin makanya nggak gampang loh kita mengobatin orang. Iya, kayak gitu. Memang bener nih. Contoh ya, contoh kita itu dimintai tolong orang mau mengobati. Ini sing wis tak alami iki ilmune bacan kasunyatan. Mas Agus? Siap. Oh iya wis, engko aja ngantuk aja turu ya. Kakak kasunyatan iki ya. Aku pernah dimintain tolong ada orang, aku sih namanya orang ya kita bacakan sebisa-bisanya lah. Itu bener-bener aku istiqomahkan ya. Aku wirid tak celuki jenenge sudut papat 5 pancer ngono. Jadi tak wiriti terus ngene. Iku aku sampai hampir semaput loh. Hampir semaput aku. Apa penyebab panjenengan semaput itu? Makanya itu, apa aku bener-bener mergo istiqomai atau memang si orang itu ada yang mengganggu? Apa aku bener-bener aku tak istiqomai wirita. Ini pala sampai hampir ndak kuat aku. Itu kenapa menurutmu? Mungkin ada apa namanya kalau orang tarung itu ada, kalau orang tarung aku itu merasa seperti itu, kayak ada perlawanan ya, perlawanan seperti itu. Soalnya ini sedikit cerita ya, Mas Agus ngejajal kalau aku salah anu Mas Agus ya. Mas Agus, Yap. sampean kan ya wong anu tan, wong apa? Pusat. Wong pusat. Wong jaranan. Jaranan. Aku pernah diceritani Mbah Kundise. Awak dhewe iki urip ning alam donya, terutama ning desa iki. Kalau setiap desa kan pasti ada sing jenenge danyangan. Danyangan iki padha karo cikal bakal sing ning kono, sing babat desa kono. Kan pasti ada kan makam leluhur seperti itu. Kita itu katanya suruh sering datang ke makam-makam seperti itu, kita harus sering. Mereka kenapa? Ketika hal contoh awak dhewe diserang kok desa liya ya. Iki aku kleru perhatian ceritane ngene. Ndang. Nggih. Itu sama sejelasnya ya. Nggih. Kita diserang dari desa liya, dikirimi santet ngono ya. Lah awak dhewe enggak apik kambek sing mangku desa kuwi, yaitu gampang mudah terkena. Mereka kenapa? Hal gaib itu kalau mau masuk ke wilayah orang itu yo izin dulu mbek leluhur sing ning kono kuwi jareke mbahku lho ya. Apa mbahku sing kleru ngono ya. Aku tahu krungu cerita ngono kuwi. Jadi awak dhewe iki ya enggak ketan sesasi apa setahun pisan kita itu harus ngirim barang nang danyangan apa cikal bakal ning makam leluhur, makam sing enek ning desa ngono kuwi lho. Jadi hubungane awak dhewe iki ya wol ya. Cah iki tak panggah tak gayo wong ya sering ngrimi donga ning aku barang ngono kuwi. Ya kabeh iki balik sing ning kuwasa to. Sebenarnya kan ngono kuwi. Piye lek menurutmu Mas Agus? Wis sebagai wong Jawa lho sampean. Iya. Maksudnya ya awak dhewe iki ya kudu eling ngambek leluhur sing tanah Jawa ada sing panggene. Heeh, sing dipanggil terutama sing ning desa. Kalau kaya ning Reja Winangun kuwi enek Raden Supangat enek. Terus Mbah Gilo Sentono enek. Makanya aku lho sholat bareng ya selalu ngirim donga lah raketan Fatihah sembari saya datang ke makam leluhur. Iki lho menurut Mas Agus piye sik baru sampean? Nggih. Bila bersamaan piye Mas Agus ngono Mas Agus? Menurutku umpamanya ada mangan ning tanah Jawa ya harus seperti itu. Heeh. Lah dari sampean piye? Nggih, kalau dari saya ya, saya itu pernah ada cerita bahwasannya
sebuah kisah di desa itu terjaga, masih terjaga banyak orang yang nggak maksiat di dalamnya itu. Dalam desa itu, desanya itu damai, guyub rukun, tentrem, loh jinawi. Lah itu dulu itu ada ceritanya bahwasannya mbah-mbahannya, ya mungkin seperti panjenengan katakan apa cikal bakalnya itu mentirakati dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya itu kenapa kok desa itu bisa tentrem, bisa damai, loh jinawi, sapi turute, ya karena tadi ada satu orang yang menirakati desanya dengan cara apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orangnya itu setiap malam itu hampir setiap malam itu muteri desanya. Terus sambil berwirid. Tujuannya supaya apa? Agar desa saya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini versi saya. Mungkin kita kan cuma beda bahasa saja, Pak Teh. Iya. Kalau panjenengan kan bahasanya seperti itu, dan saya pernah diceritain itu bahwasanya kan ada sebuah desa, itu desanya itu tentrem, guyub rukun, damai, loh jinawi, ya dikarenakan ada salah satu orang di situ atau tokoh masyarakat atau cikal bakal desa kuwi sing dulunya itu mentirakati desanya itu supaya terhindar dari maksiat, terhindar dari malapetaka dengan cara meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap malam itu muser desanya dengan wirid apa yang dilantunkan oleh beliau. Karena ya perlu juga Pak Rete. Jadi mungkin yang disebut cikal bakal di situ tuh tokoh masyarakat dulu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencari barokahnya. Iya. Dengan cara ya mengirimkan Al-Fatihah. Biar apa? Biar hidup kita itu juga selamat, tentrem, selamat. Kan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kan pasti harus kita deketin. Gitu loh Pak Teh. Barokahnya kita deketin orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita itu juga ikut-ikutan menjalani kebaikan, ikut-ikutan barokah, selamat, hidup kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sih Pak Teh yang saya pelajari kayak gitu Pak Teh. Ya makanya Lukes kalau panjenengan gimana Pak itu ya enggak tahu kan ya. Ya wis apa dah? Apa tekan apa? Tekan apa nih? Sampai no mumet tenan. Das kemumet sumpah. hari ini nggak tahu guys, hari ini kepala saya bener-bener pusing, terlalu banyak yang saya pikirkan, dan panjenengan pun juga banyak pertanyaan kepada saya sing saya nggak bisa menjawab. Pertanyaan apa tuh Pak? Alah iku netizen loh. Kadang aku pada titik kok nih tentang koncoku kae. Itu gimana kok ini aku ki ora ngerti ya, aku ki apa ditekoni. Enek sing WA, enek sing nelpon, aku ana bingung apa nyaur. Lah ya wis lah. Mbuh. Mas Agus. Mas Agus. Gus. Mas Agus. Gus. Kok aku bisa cari? Gus. Loh, nanti. Gus. Loh, siapa kah? Loh, Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, Dzatullah, Sifatullah, Wujudullah. Oh, betul. Lepasin Mas Agus. Lepasin dia. Mati dia. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, Sirullah, Dzatullah, Sifatullah. Masih tak cek kamera nih. Kamera tak cek nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampun dia sini. Mas Agus. Bangsat. Berhenti lo. Lari kemana lo? Anjing. Tolong lo. Blok gue siapa? Allah Mas Agus. Kamu. Allah. Astagfirullahaladzim.
Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Deh. Aduh. Ya Allah. Aduh. Iki piye kamerane iki? Mas Agus, piye Mas Agus? Ya Allah. Kok suara kayak mau? Bah, lemes tenan iki. Hah? Lemes iki. Lemes iki. Ya Allah. Mas Agus. Walah Gus. Kok suara kayak mau? Ayo Pak, digo mantap ae wis. Ya wis. Apa tenan iki? Ya Allah.